Shalom anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali kita bisa jumpa lewat layanan Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan pada hari ini. Kita juga bersyukur kepada Tuhan karena minggu ini disebut Pekan Pekabaran Injil Gereja Toraja dalam rangka merayakan hari ulang tahun berdirinya Gereja Toraja pada tanggal 25 Maret. Dan tahun ini adalah hari ulang tahun Gereja Toraja yang ke-74 tahun. Karena itu dalam rangka Pekan Pekabaran Injil ini, Bapak Pendeta akan bercerita kepada anak sekolah minggu dari kitab Yohanes pasal 11 ayat 43 sampai ayat yang ke-50. Namun sebelum kita baca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh berjumpa lewat Roti Hidup. Pada malam hari ini kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Karena itu Tuhan Yesus tolong kami dengan Roh Kudus supaya kami bisa mengerti cerita Alkitab dan kami selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Ini doa kami. Amin. Baik, saya akan membacakan Yohanes pasal 11 ayat 34 sampai 50 demikian. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Demikian Injil Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita ini diceritakan tentang peristiwa Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Waktu itu Lazarus sudah meninggal atau sudah dikubur 4 hari. Tapi karena Tuhan berkuasa, Tuhan Yesus berkuasa, sehingga ia dapat membangkitkan Lazarus kembali. Dan banyak orang yang menyaksikan peristiwa itu. Sehingga orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu
semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi ada juga orang-orang yang tidak senang kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka itu pergi kepada orang Farisi menyampaikan bahwa Tuhan Yesus itu telah membangkitkan Lazarus dan semakin banyak orang mengikut dia. Sehingga orang-orang Farisi pun mengumpulkan imam-imam kepala untuk membicarakan apa yang harus dilakukan supaya Tuhan Yesus tidak semakin mempengaruhi orang banyak itu. Mereka membuat rencana dan memutuskan untuk membunuh saja Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus itu tidak lagi bercerita, tidak lagi bersaksi, atau tidak lagi melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang, sehingga semakin banyak orang percaya kepadanya. Dan seorang imam besar yang bertugas namanya Kayafas mengatakan bahwa lebih baik kalau satu orang itu, yaitu Yesus, kita bunuh daripada bangsa kita ini semakin dipengaruhi. Dan itulah yang mereka putuskan, bahwa mereka putuskan untuk membunuh Tuhan Yesus. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, di sini kita belajar bahwa sekalipun Tuhan Yesus berbuat baik, menolong orang, tetapi itu ada saja orang yang tidak senang kepadanya. Tapi apakah Tuhan Yesus berhenti? Apakah Tuhan Yesus takut? Oh, ternyata Tuhan Yesus tidak berhenti. Tuhan Yesus tidak takut. Ia tetap memberitakan, menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga semakin banyak orang yang mengikut dia. Sekalipun ia akan dibunuh, tapi dia tetap melakukan kebaikan-kebaikan. Karena itulah tujuan Yesus datang ke dunia, yaitu untuk menyelamatkan semua orang yang berdosa. Karena itu, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita juga harus terus berani untuk bersaksi. Bersaksi melalui kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kita harus berani untuk melakukan kebaikan, kita harus berani untuk melakukan kebenaran, walaupun mungkin ada orang yang tidak senang kepada kita. Seperti Tuhan Yesus, walaupun ada yang tidak senang kepadanya, tetapi Tuhan Yesus tetap melakukan kebaikan. Nah, bagaimana cara kita bersaksi? Ya, caranya ialah tetap rajin beribadah, tetap rajin pergi ke sekolah minggu, tetap rajin membaca Alkitab, tetap rajin berdoa, juga tetap rajin untuk menolong orang tua kita, menolong sesama kita yang membutuhkan. Juga kita harus berkorban, memberi persembahan, supaya kegiatan-kegiatan kita di sekolah minggu terus berjalan untuk bercerita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus, sehingga semakin banyak orang mendengar bahwa Tuhan Yesus itu sungguh baik. Karena itu anak-anak sekolah minggu, selamat merayakan Pekan Pekabaran Injil Gereja Toraja. Selamat melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Tuhan selalu senang kepada setiap orang yang berani melakukan kebaikan, berani melakukan kebenaran dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya cerita Alkitab yang kami dengar selalu kami ingat, dan kami juga berani menjadi saksi Tuhan Yesus melalui kehidupan sehari-hari. Kami belajar bersaksi tentang kebenaran, kami belajar bersaksi tentang kejujuran di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami belajar untuk rajin beribadah, belajar untuk membaca Alkitab, juga rajin untuk berkorban, memberi persembahan. Kiranya Tuhan Yesus akan selalu menolong kami di dalam
berbagi kegiatan kami masing-masing. Berkati juga orang tua kami dalam pekerjaannya, dalam berbagai tugasnya. Berkati guru-guru sekolah minggu, berkati majelis gereja yang selalu menopang kami, selalu membimbing kami. Berkati gerejamu, Gereja Toraja yang saat ini melaksanakan pekan pekabaran Injil supaya semakin banyak orang yang mendengar tentang Tuhan Yesus. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Jauh dari